Balikpapan, keliling Indonesia itu berat, biar AMJ aja. Sekarang tanggal 13 Januari tahun 2024, tim AMJ ada di Balikpapan untuk pengerjaan mobil ini. Nah, tahu mobil apa? Ya pokoknya mobil ini gitu. Kita lihat dulu apa yang mau kita pasang di mobil ini gitu. Ya. Pertama kali yang akan kita pasang adalah head unit 12,3 inci. Ini dari Tomico dan ini head unit yang lagi benar-benar viral ya di Indonesia. Setelah itu di mobil ini juga selain head unit kita menambahkan kamera 360 yang dimana cover spionnya, dudukan belakangnya dan dudukan depannya itu sudah tersedia semua. Dudukan depannya mana nggak ada di sini, berarti dibawa ke depan. Oke, dan ini modul kamera 360-nya dengan menggunakan sistem kontrol putar seperti ini. Ya, ini aja masih banyak yang mempertanyakan bagaimana sistem kerjanya. Ini wireless. Untuk audio kita akan menambahkan prosesor dari GVC KSDR 480p. Nah, ini yang versi 2 ya. Setelah itu soketnya kita sudah siapkan soket plug and play dari Honda. Nah, kalau Honda CR-V Turbo itu menggunakan soket plug and play non clip. Jadi Honda itu punya dua tipe soket ya. Untuk speaker, nah di speaker karena kita sudah mencoba dan sudah mendapatkan hasil yang baik dengan Rebek, maka di mobil ini kita menggunakan speaker Rebek ST6, depan belakang sama dan sudah ada tweeternya juga. Nah, ini juga masih menjadi pertanyaan yang sangat sering dipertanyakan, Mas Anto, kalau misalkan kita beli speaker dapat tweeter nggak? Atau tweeternya beli lagi? Speaker yang dijual oleh AMJ, kalau kita tulis front speaker atau speaker depan, itu pasti speakernya pintu dan tweeter terpisah. Kecuali speaker tengah, karena di CR-V Turbo belakang ada tweeter, kita menggunakan ini. Kalau koaksial itu yang tweeternya di tengah seperti ini. Ya. Nah, untuk subwoofer sendiri, subwoofer kita di sini menggunakan Rebek yang WB9. Ini ukurannya 9 inci. Loh, kenapa kok kita pakainya 9 inci? Kenapa biasanya kan 11 inci yang dipakai? Kenapa kita menggunakan 9 inci? Karena kita butuh speed, kita butuh untuk ngejar secara speed. Kenapa? Semakin besar diameter maka akan semakin lambat. Nah, kalau suka lagu-lagu jazz, suka musik-musik jazz, country, musik-musik santai, itu kita saranin di subwoofer yang ya 8 sampai 10 inch oke gitu. Kenapa? Karena kita bisa ngejar speed. 11 oke, masih 11 inch gimana Mas Anto, masih oke? Oke. Tapi kalau saya sebagai yang setting itu ya, saya suka pakai yang 9 in lah kalau untuk memang musiknya spesifik ya. Kecuali saya mau musik dugem yang dungces beda cerita gitu. Oke, semua sudah saya jelasin. Dan untuk subwoofer juga ada controller seperti ini ya. Jadi karena subwoofer itu kan tiap lagu bassnya beda-beda, ada yang sudah kenceng, ada yang kurang, jadi kita sediakan controller. Peredam Mas Anto. Nah, untuk peredamnya sendiri kita di sini menggunakan CTK Praktik. Ada di belakang. Nih, tampilin. Peredam sendiri kita menggunakan CTK Praktik. Nah, CTK Praktik seperti ini. Jadi CTK itu ada beberapa tipe yang dijual sama AMJ. Ada Praktik, Standar Pro, dan Premium. Nah, kebutuhannya beda-beda ya. Kalau kebutuhannya hanya sebagai akustik kabin, kita menggunakan CTK Praktik sudah cukup. Kalau kebutuhannya untuk kekedapan suara, noise yang masuk lebih diredam, nah bisa ambil versi Standar Pro, atau mau ringan bisa ambil versi Premium gitu ya. Oke, sekarang saya udah jelasin barang yang akan kita pasang di mobil ini. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak ini mobilnya apa? Yuk kita lihat, kita spillkan mobilnya apa. Ya, ini adalah Honda CR-V Turbo Black Edition tahun 2002. Ini baru datang kemarin di 2024. Berarti ngomongin 2023 atau 2024? 2024 Black Edition ya. Ya, nih platnya KT karena kita ada di Kalimantan Timur, Balikpapan. Ini yang Black Edition ya, turbo tuh. Berarti mobil baru banget ya? Mobil masih baru, makanya kenapa AMJ disebut duta mobil profit, karena yang kita kerjakan rata-rata mobilnya masih baru. Nggak percaya,
Yuk kita lihat. Nah, silakan dilihat, masih plastikan ya kan. Nah, silakan dilihat, masih plastikan. Nah, ini karena ini video, teman-teman nggak bisa cium baunya ya. Ini aromanya mobil baru banget coy. Ini baru kemarin, bener-bener baru kemarin jam 4 sore ini mobil datang. Kita udah lepas-lepas semuanya untuk kita kerjakan. Nah, sekarang baru saya jelasin. Tadi udah jelasin produknya, sekarang saya baru jelasin kenapa di AMG Honda CR-V Turbo itu banyak banget dikerjain. Mungkin kalau yang sudah sering nonton videonya AMG ya mungkin tahu, tapi kalau yang baru nonton video ini ya saya jelasin lagi. Jadi memang CR-V Turbo ini mobil mewah ya, mobilnya bagus, tapi sayangnya kualitas suaranya tidak semewah mobilnya. Jadi kenapa audionya itu perlu di upgrade. Kualitas suaranya untuk mobil harga 700 jutaan ya nggak sesuai ekspektasi lah ya. Makanya kenapa CR-V Turbo banyak di upgrade. Nomor satu. Nomor dua, di Honda CR-V Turbo itu belum disematkan kamera 360 bawaan daripada dealernya. Kalau di kayak Honda HR-V SE, BR-V yang sensing aja sudah ada lens kamera sebelah kiri. Sedangkan di CR-V Turbo ini nggak ada, masih polosan. Tuh bener-bener masih polos ya. Tuh perhatiin spionnya, ini masih polos semuanya. Nah makanya kenapa kita perlu menambahkan kamera 360 gitu. Jadi biar mobilnya sudah mewah, biar terkesan lebih canggih lagi kayak gitu ya. Nah terus kita sambil jalan-jalan kita lihat nih. Nah tim kita sedang proses pemasangan kamera depan. Tadi kan kamera depannya pas kita jelasin hilang tuh. Nah udah di sini nempel tuh ya, langsung di logo Honda dan terkesan atau terlihat bener-bener OEM bawaan Honda. Nah sekeren itu ya. Nah untuk head unit, balik lagi head unit. Nah head unit Honda itu segini ya, tapi kalau diperhatikan yang hitamnya tuh segini. Jadi ini kecil banget ini cuma 7 in lah ya, 7 in kurang. Gede body doang ya? Ya ini gede body doang. Nah karena zamannya sudah berubah, head unitnya udah pakai head unit yang besar-besar. Apalagi sejak Tesla keluar kan banyak banget produsen head unit yang mengeluarkan model Tesla. Tapi kalau Tesla kan ke bawah nih. Nah kalau yang sekarang yang lagi viral itu yang nyamping. Nah barangnya tadi sudah kita jelasin di awal gitu. Jadi kita akan membuat mobil Honda CR-V Turbo menjadi lebih canggih lagi dengan layar monitor 12 inci, sistem Android, penambahan kamera 360 yang benar-benar OEM, tidak pakai bor dan benar-benar terlihat seperti bawaan mobil. Audio sendiri tidak terlihat pasang audio karena semuanya akan masuk ke tempat originalnya nanti lagi. Twitter masuk ke tempat original semuanya. Jadi benar-benar begitu masuk mobil ini nggak berasa kayak di upgrade audionya, nggak berasa di upgrade sistemnya, berasa kayak bener-bener bawaan mobilnya. Nah itu konsep dari kita dan tujuan kita untuk upgrade CR-V Turbo. Nah makanya sekalian saya menjawab ke teman-teman. Masih banyak yang bertanya, Mas Santo kok bisa ya customer itu sampai manggil Mas Santo ke Balikpapan, Papua, mana lagi Bangka Belitung, Pangkal Pinang, Sibolga dan lain-lain. Karena kita mengangkat konsep yang benar-benar berbeda di mobil gitu loh. Konsep yang kita pakai ya terlihat original, benar-benar terlihat original, tapi perubahannya yang kita bisa dengarkan, kita bisa rasakan, kita bisa nikmati itu sangat-sangat berbeda gitu. Nah jadi ya sudah gitu. Yuk langsung aja kita kerjakan mobil ini. Salam dari Balikpapan. Buset, Mas Santo, udah dibongkarin apa? Mobil baru kita udah bongkar-bongkarin ya. Nah, teman-teman. Kita akan gantikan dengan speaker dari Rebek S6. Tapi bentuknya, ini bentuknya beda. Yang satu bulat, yang satu bentuknya udah kayak gitu. Tenang.
saya sudah di sini. Persiapkan nih. Ya. Kita kasih stiker di sini. Terus filternya mana? Oke. Filternya kan di sini nih tempatnya ya. Ini filter original seperti ini. Dan yang sudah dilepas, oh belum saya ambil. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah Twitter original yang sudah dilepas, sedangkan ini Twitter yang masih ada rumahnya. Ini intinya ini original mobil ya. Setelah itu kita akan gantikan dengan Twitternya Rebek. Nah, Twitter Rebek seperti ini. Wih, bentuknya juga beda Mas Santo. Terus nanti masangnya gimana? Oke, kita kasih lihat hasil apabila sudah terpasang seperti apa. Nah, teman-teman coba voting, bagus mana? Yang ini atau yang ini? Kalau suara, saya voting yang ini dong. Tuh, masangnya pakai and play, dilihat juga ganteng-ganteng mana sama saya. Nah. Tenang Mas Santo, saya sudah di sini. Oke ya, jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan pengerjaan Honda CR-V Turbo atau pengen ngerjain sendiri, boleh intip-intip video AMJ. Mau ditiru boleh ditiru, tapi paling benar telepon AMJ. Mas, udah. Mas, Ya, gimana, ya, Mas? ya, boleh. Kalau udah dilepas berarti nanti ini akan dibersihkan dulu Mas ya. Nah, ini Mas Rian, sini Mas Rian. Ya. Ini harus Mas Rian nih. Mas, ini kan Mas Rian kan udah berpengalaman dengan perdaman yang lengket-lengket seperti ini ya. Iya. Nah, ini kalau Mas Rian ngerjain yang biasanya kita kerjain, kenapa ini Mas Rian harus bersihin? Kenapa nggak langsung ditimpa aja Mas Rian sama perdam? Berat. Oh itu nggak bisa karena kalau Mm-mm. kalau kita lihat nih ya, kalau kita tarik Aduh. tuh kayak gini dia peredam itu nggak bakal nempel ke sini. Jadi kalau misalkan ditarik masih bisa. Oh, jadi sebenarnya jadi nggak maksimal ya? Iya, betul. Nah, ini penjelasan dari installer kita ya, bahwa jadi tidak maksimal. Makanya kenapa ini harus dibersihkan. Dan ini butuh waktu ya Mas ya? Butuh waktu. Butuh waktu, Ya. butuh kesabaran, Ya. dan butuh cairan khusus. Betul. Nah, cairan khususnya cuma ada di AMJ gitu. Jadi yang mau bersihin perdam boleh beli cairan khususnya di AMJ. Oke, kita lihat nanti setelah ini Mas Rian bakal bongkar door trim. Kita bakal kasih lihat bagaimana cara bongkar door trim di CR-V Turbo karena masih banyak yang sering lecet atau patah-patah. Yuk kita kasih lihat. Mas Rian boleh dibantu? Boleh. Nah, yuk. Nah, kalau kita lihat ini masih plastikan ya, masih bener-bener baru. Dan ini yang paling bahaya ya Mas Rian ya. Ini paling bahaya nih. Karena ini sering apa namanya griwil ya, apa sih bahasa Indonesia ya? Lecet Cuil lah ya. ya. Yuk langsung kita lihat. Kalau kita perhatiin ya dari sini sampai sini sebenarnya di sini ada coakan Nah. untuk masuk si cukilan. Betul, Jadi jangan ada di sini pasti bakalan. betul. Berarti di situ ya. Betul di paling pojok sini. Boleh pakai obeng. Woi nggak boleh dong. Nggak boleh. Rusak dong mobil orang. Nih Nah kita lihat. Wah. masuk nggak ada tuyul-tuyul sama sekali. Nah jadi bersih ya. Oke. Aman. Yuk kita lihat sekarang prosesnya. Nah jadi buat teman-teman juga kalau ngelihat ini mudah ya, tapi mempraktekkan juga hati-hati. Kenapa? Karena ini hanya jari-jari khusus yang bisa untuk menarik gitu ya. Ini ada berapa baut Mas Rian? Satu. Hanya satu baut, berarti CR-V Turbo hanya satu baut ya? Di sini ada 4 kancing. Tapi tanpa baut. Tanpa baut nih paling bahaya di sini. Itu juga harus Nah, hati-hati ya. hati-hati. Betul. Di sini ada 4. Bautnya cuma Yuk. ini doang. Di sini aja. Ini pakai linggis nggak boleh ya? Pakai palu biasanya sih. Oh pakai palu ya. Tapi karena kita jauh jadi pakai obeng ya. Pakai obeng dong. Nah. Tapi kalau Mas Noval itu sukanya minum teh obeng. Teh obeng ya? Teh obeng ya? TOB. Teh obeng. Di mana itu Mas Noval? Nah, ketawa. Punya kenangan ya. Berarti ini tinggal tarik aja ya, Mas Rian ya. Tinggal tarik. Tapi ada satu di handle itu yang harus Nah, jadi hati-hati. kalau teman-teman ngeliat video terkesan mudah sekali ya. Padahal ini butuh keahlian khusus. Jadi selain jari-jari yang lincah, juga skill untuk menarik-narik yang lincah. Nah, itu. Nah, kasih lihat tuh. Nah, Kulitnya. di sini ada 4 kancing dan satunya biasanya pasti tertunda. Udah, Udah. semudah itu. Wow, mudah banget. Oke,
sekarang biar kita mulai proses dulu, kita sambil kasih videonya sedikit-sedikit ya ke teman-teman ya. Jadi biar teman-teman itu yang mau upgrade audio, mau upgrade sendiri atau mau langsung panggil AMJ, langsung aja share lokasi aja, udah nggak pakai lama di Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman yang mau melepas head unit CR-V turbo itu sebenarnya nggak perlu keahlian khusus ya. Jadi ini tinggal kanan kiri tarik. Nah, ini udah lepas ya. Tadi sebelumnya kita udah lepas dulu soketnya biar nggak ribet, terus ini juga tinggal tarik. Udah terlepas ya, semudah itu, tinggal copot-copot soket aja. Mas Santo, Mas. Ya, Wih, Mas, ini covernya diganti Mas? Atau... ya ini cover original nih. Ngomong dong pakai mic. Nih cover original nih. Tuh Mas Rian lagi melepas covernya. Aduh, suaranya serem ya, tapi nggak patah teman-teman, tenang aja ya. Nah, sekarang yang udah diganti bentuknya jadi seperti ini. Tuh. Yang masih Gimana? ada covernya. Nah, ini yang masih ada covernya. Jadi gimana menurut teman-teman? Cakep nggak kayak saya? Jadi simple banget ya. Betul, Memasang ini simpel kamera banget. 360. Dan terlihat original dan betul-betul plug and play ya. Betul-betul plug and play. Wih, mantap. Oke. Sekarang kita mau masukin kabel dulu. Ya. Ini kamera kiri kanan Mas Noval. Itu sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Oke. Ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau untuk Honda CR-V Turbo tuh AMG sudah memiliki cover yang berbentuk OEM. Jadi tidak perlu merusak cover original bawaan Honda CR-V Turbo gitu ya, teman-teman ya. Jadi kenapa ragu pilih AMG? Cuma boleh curhat nggak sih? Cuma kadang-kadang teman-teman tuh masih banyak yang bingung. Maksudnya kamera 360 tuh masangnya terus fungsinya kayak apa gitu. Apa nanti kita bikinin video khusus kali ya, satu video yang benar-benar ngulas mulai dari fitur, pemasangan, sampai kalibrasi, sampai cara pakainya, sampai kita pakai jalan kali ya, sampai rekamnya, itu banyak Mas Noval. Ya udah, saya lanjut ya Mas Noval ya. Oke teman-teman, kita udah setengah jalan pengerjaan ya. Tadi teman-teman udah lihat ya, untuk kamera depan sudah kita install ya, udah kita pasang menggunakan dudukan kamera atau rumah kamera ya, jadi terlihat OEM. Di spion juga udah kita pasang juga covernya nih teman-teman, tuh ya. Jadi kameranya kayak OEM, nggak ada pengeboran karena kita menggantikan cover original loh nih, OEM untuk Honda CR-V Turbo. Nah, untuk bagian pintu sebelum kita instalasi peredam nih udah kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman, area batilnya ya. Ring speaker untuk Honda juga udah kita install ya, atau kita aplikasikan. Nanti tinggal dipasang peredam dulu 2 lapis, bagian dalam dan bagian luar, baru kita install speakernya Rebek ST6. Untuk area head unit juga tadi sudah dilepas ya sama Santo, soketnya plug and play nanti untuk head unit 12 inci ya. Lalu untuk subwoofer ban serep ya, ini aktif Rebek WB9 ya. Nah, kita letakkan di area ban serep. Nah, ini soketnya nih teman-teman, cuman satu soket, dan ini soket ini yang satunya untuk controller. Ini juga udah kita lapisi dengan isolasi kain. Nah, sekarang kita tinggal install aja satu soket doang ya, 2 soket berarti. Nah, tinggal kita colokin aja untuk kontrolnya, lalu soket inputnya ya udah klik. Nah, kita pasangkan deh ke tengah-tengah area ban serep. Setelah itu kita kita kunci dengan pengunci drat atau baut yang panjang, sudah disediakan kok dalam paket pembelian. Gitu aja teman-teman. Nah, jadi untuk kamera kita udah selesai untuk instalasinya ya. Untuk subwoofer sudah, kita tinggal DSP amplifier, head unit, dan juga pemasangan peredam. Nanti juga dilanjutkan pemasangan speaker dari Rebek. Oke,
stay tune teman-teman. Oke teman-teman, untuk pemasangan peredam CTK Praktik kita juga udah selesai ya, untuk pintu depan dan juga pintu tengah. Nah, 2 lapis ya. Jadi untuk area dalam kita sudah install dan juga area luar. Nah, untuk perkabelannya seperti biasa kita tidak pernah menimpanya ya. Ini untuk kabel Twitter juga sudah jalan ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal install doang Twitternya ya. Nah, untuk kabel kamera juga kita lewatkan secara aman. Nah, untuk pemasangan speakernya, nah ini kan soket original Honda-nya ya, karena kita menggunakan speaker Rebek, tapi kita menggunakan ring speaker untuk Honda. Nah, ini untuk kabelnya kita juga sudah punya sambungannya ya. Tuh. Jadi kita colokkan ke sini. Nah, ini udah keluar pin. Jadi kita tinggal install di speaker Rebeknya, lalu kita baut si speaker tersebut. Ini untuk pintu depan ya. Untuk pintu tengah juga kita udah selesai mengaplikasikan peredam CTK Praktiknya, 2 lapis juga sama aja. Untuk bagian dalam dan juga bagian luar ya, perkabelan juga aman, tidak kita timpa. Untuk kabel Twitternya juga sudah ada perpanjangannya teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan speaker juga sama ya, menggunakan ring speaker untuk mobil Honda. Ini juga udah ada perpanjangan untuk soketnya dari soket original Honda, kita sambungkan. Nah, ini udah ada pin terminal untuk install di speaker Rebek ST6 untuk mid bassnya. Untuk Twitternya juga sudah ada terminal juga. Oke, sekarang saya akan install speaker Rebek ST6 untuk pintu bagian depan dan juga pintu bagian tengah. Oke teman-teman, tadi untuk speaker Rebek ST6 sudah kita install ya, tinggal Twitter-Twitternya nanti saya akan kasih footage-nya ya. Nah, sekarang kita install untuk DSP amplifier GVC KSDR 480P MK2. Nah, ini DSP nya, kabel setting juga udah nyolok. Nah, ini sekarang untuk soket plug and play nya ya, kita install soket plug and play nya, serta untuk RCA ini yang ke belakang ya. Ke belakang itu untuk subwoofer dari Rebek WB9 juga. Itu ada di channel terakhir ya, 78 teman-teman. Nah, kita tinggal merapikan. Setelah itu udah deh ya, kita tinggal menginstal head unitnya ya, yang Android 12,3 inci dari Tomico. Nanti juga instalasinya plug and play ya untuk head unitnya. Oke teman-teman, tiba saatnya kita akan menginstal head unit Tomico Android ya, 12 inci, 3. Nah, yang di bawah itu head unit standar atau bawaan dari Selvi Turbo, akan kita gantikan yang 12 in. Oke, langsung kita eksekusi ya. Nih, ini kita taruh sini, yang itu kita install. Soketnya plug and play teman-teman, tenang aja. Layarnya menjadi melebar 12,3 inci, Tomico punya. Nah, tuh udah kita install ya untuk head unitnya, udah mantap, 12,3 inci. (12,3 inci).
Layar lebar banget Selamat teman-teman. datang di Tomiko Perintah Suara. Mantap ya. Dan ini kalau saya suruh matikan layar, mati ya. Terus saya sentuh lagi, buka radio. Nah, langsung hidup radionya. Oke, mantap. Nah, oke teman-teman, untuk Twitternya kembali OEM kan, terlihat OEM ya, rebek. Karena bentuknya mungil, jadi bisa kembali OEM. Ini untuk pintu bagian tengah ya, sebelah kanan. Nanti kalau untuk bagian depannya mau kanan ataupun kiri sama aja, kita letakkan di refitting bawaan Honda CR-V Turbo. Ini pun juga kembali ke tempat aslinya Twitter ya, untuk pintu tengah. Oke, kita lanjut pengerjaan lainnya. Oke teman-teman, kita akan melakukan proses kalibrasi kamera 360 ya, untuk mobil Honda CR-V Turbo Black Edition 2024 plat KT, karena kita ada di Balikpapan. Oke, saya kasih lihat nih teman-teman, kalau untuk CR-V Turbo kenapa AMG bisa jauh-jauh sampai ke Balikpapan ya, karena AMG punya kamera 360 yang spesial, yang keren ya. Honda pun belum ngeluarin tapi kita ada ya. Untuk pemasangan lensa itu kalau di Honda CR-V Turbo menggunakan cover ya, untuk kamera bagian depan nih teman-teman. Jadi keren banget ya, keren banget. Jadi OEM. Nah untuk di spionnya tuh, spionnya kita juga menggunakan cover nih teman-teman. Jadi nggak ada di bor ya. OEM banget. Bukan OEM look, tapi bener-bener OEM ya. Ini untuk spion sebelah kiri juga sama tuh teman-teman ya. Jadi kerennya di situ. Nah untuk belakang itu kita kembalikan di tempat aslinya, kamera mundur aslinya. Itu juga menggunakan dudukan kamera yang OEM juga. Nah untuk head unitnya nih teman-teman. Nah kemarin teman-teman udah lihat ya, head unitnya kita ganti dengan head unit Tomiko yang 12,3 inci Android. Jadi keren banget ya. Tuh tampilan kamera 360 nya mantep ya. Untuk audio kita menggunakan speaker Rebek ST6 ya, depan dan juga tengah ya, two-way speaker. Nih untuk Twitternya tuh cantik banget ya, Twitternya cantik banget, di refitting aslinya ya kan. Jadi benar-benar terlihat OEM, nggak kelihatan kalau upgrade audio kan, padahal ini menggunakan Rebek tuh, ada tulisannya Rebek tuh ini ya, karena Twitternya mini mungil ya. Untuk mid bassnya juga ada di sini ya, ST6. DSP amplifier kita menggunakan GVC serta subwoofer underseat, subwoofer ban serep kita menggunakan juga dari Rebek, ada di belakang. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran di perjalanan AMG yang selalu keliling Indonesia, itu selalu dong kepoin sosial medianya AMG, ada di Instagram, di TikTok, di Facebook, serta YouTube-nya Audio Mobil Jakarta. Nah ini Mas Santo sedang mengcopy car model ya, karena untuk CR-V Turbo itu car modelnya bisa sesuai dengan model mobilnya serta warnanya gitu, keren. Honda CR-V Turbo Black Edition kita diterbangkan langsung dari Jakarta menuju Balikpapan, dan mobilnya juga gres banget teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang minat silakan hubungi dulu, kontak dulu nomor telepon yang saya sertakan ya. Tanya-tanya dulu ya, untuk paket apa, audio kah, atau peredam kah, atau kamera 360 kah, atau pengen full set juga. Nah kemarin kan ini ada peredam juga menggunakan CTK Tactic. Oke ya. Alhamdulillah, pengerjaan mobil pertama untuk di Balikpapan sudah selesai. Ada iklan sebentar. Nah, pengerjaannya udah selesai. Terus car model untuk di mobil CR-V Turbo juga sudah sesuai ya. Tuh. Nah, jadi audio, redam, kamera 360 semuanya sudah selesai, dan kita akan lanjut ke mobil kedua yaitu Honda CR-V Turbo juga ya. Habis itu baru ke mobil ketiga di Honda juga, tapi Jazz. Oke,
Saya rasa kita nggak perlu lama-lama lagi. Jadi buat teman-teman yang tertarik ingin pasang audio atau ingin konsultasi dengan AMJ, langsung aja hubungin kita ya. Jangan lupa like, komen, dan share lokasi karena AMJ bisa berada di mana saja. Bukan begitu Mas Afal? Iya. Yo. Mas Anto, saya datang, ada saya di sini. Tenang Mas Anto. Iya, see you.